yang kedua itu adalah estetika, Estetika. indah, keindahan. Oh. Nah, coba lihat ini yang magang, siapa namanya ini? Oh, Sri. Sri. Nah, coba lihat ya, kalau dia tersenyum indah itu giginya. Oh, berarti estetika juga ini. Iya, estetika. Oh, ya ya ya. Iya ya. Nah, kan ada juga ada ginsul. Kita suka itu kalau ada yang gigi ginsul. Ya 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 ya. Pak itu indah atau tidak ya? Tapi itu enggak bisa bilang kita mau copot atau enggak. Itu Iya, keindahan. keindahan. Tapi indah siapa nama tanah? Sri. Sri indah, tapi kalau indah harus bersih dia. Oh, ya Ada ya. indah, ada yang pakai apa itu sekarang yang pakai apa yang Behel. pemutih itu, Hah? bukan? Apa itu Folik namanya, apa Zah? dah? Pemutih gitu ya? Iya, dia langsung kayak itu dikasih masuk saja gitu. Nah, itu. Dan yang terakhir adalah fungsinya fonetik Apa itu folik? untuk berbicara. Oh. Jadi dia berfungsi untuk berbicara. Nah, ada orang kalau berbicara giginya mungkin tidak lengkap atau apa, dia pasti agak susah. Jadi gunanya gigi ini adalah untuk mempertegas artikulasi. Oh, sampai Iya. ke situ Iya, fungsinya. fungsinya artikulasi A, I, U gitu ya. Iya. Itu kalau gigi kita bagus. Tapi kalau sudah ada mulai hilang. Atau ada juga itu Bang Rian, Iya. ya mohon maaf ini ya, yang kalau came Apa itu? gigi bawah lebih menonjol. Oh, ke depan. Oh, menonjol. Daripada, iya. Oh, iya iya iya. Masuk Nggak apa? simetris gitu ya? Iya. Mm-mm. Ya, itu juga bermasalah untuk dia menyampaikan. Tapi kalau dia bahasa Inggrisnya karena R-nya mungkin ini dia bagus itu. Oh. Came Dik, Bang Rian Dik namanya. Iya, iya mungkin ceme ya. Came juga itu. Oh, berarti memang ada memang cocok dalam berbicara aja tidak cocok. Seperti tadi kayak R mungkin cocok ya. Iya, Mungkin ada juga. ada juga yang tidak bisa. Iya. Nah, ada juga itu. Jadi fungsi fonetik ini sebenarnya semua orang kan berbicara, semua orang berkomunikasi, semua orang akan berinteraksi, Iya. sehingga dibutuhkan sebuah pemahaman. Ya, kadang-kadang kita bicara ada, Bang Rian biasa mungkin bicara sama teman, ayo kan, Azahra, Iya. Azahra mana ini? Ya kan, Iya. ada warkop di sini. Iya. Nah, kalau orang paham, Azahra mungkin dia pikir warkop, tapi kalau perempuan dia bilang fashion. Iya kan? Ada butik Az-Zahra umpamanya. Oh, iya, Tapi iya. karena dia tidak jelas mengatakan warkop Az-Zahra Z gitu kan. Nah, itu. Atau kita mengatakan gen, kalau kita membaca gen, sekarang kan lagi Gen Z. Kemarin Bang Rian malu-malu tuh nggak sendiri baca Gen Z. Itu Gen Z Bu Nur. Bukan Iya, iya. apa coba deh Gen Z. Gen Z. Tapi kalau di abjad kita membaca Z, Z, kan? iya. Nah, itu saya heran juga. Tapi pendengaran kita ini, oh yang familiar itu Gen Z. Z. Itu. Jadi kadang-kadang kita mengartikulasikan itu tidak tepat. Mengajar, jadi penyiar, Iya. mau apa saja, Iya. ya mengajar. Halo bro, gitu. Halo bro, ini kodenya kemana ini? Halo bro, ya. Jam berapa ini? Oh warkop. Itu kalau kita saling memahami. Tapi kalau tidak, maka kita harus memperjelas dengan verbal. Dengan verbal kita menyampaikan. Nah, kemarin juga saya menguji eksternal terkait dengan nonverbal. Jadi dia pakai bahasa isyarat isyarat Indonesia. Iya. Jadi ketika dia promosikan dirinya, dia pakai bahasa Isyarat. isyarat. Tetapi itu pun dia juga perjelas. Oh, enggak sembarang juga. Iya. Jadi saya mencoba Bismillahirrahmanirrahim, gitu kan. Gerakan-gerakan tubuhnya ini juga harus. Ini, jadi mahasiswa kayak ilmu komunikasi yang lagi magang di sini, coba kita dengarkan dia, ya kan? Itu kadang-kadang juga tidak tepat. Jadi dia tidak memfungsikan fonetik terhadap kerangka pada giginya, struktur pada giginya itu dia tidak fungsikan dengan baik. Ya karena apa? Anak-anak ABG kan dia punya bahasa-bahasa tersendiri yang orang bisa paham. Sampai ada bapak protes sama anaknya, Bu itu anakku kalau dia panggil bukan bapak atau teta atau ayah, siapa? Bro. Karena mengerti maki itu Pak kalau anak-anak ABG sekarang, ya kan? Jadi A, I, U ya. Tadi juga saya mendengar. Jadi saya tuh rajin. Saya harga mati nih 92,5 per 4. Di mobil itu suka mendengarkan itu karena kita juga mempelajari. Nah, seperti mahasiswa-mahasiswa kita atau siapa saja yang berkomunikasi, mungkin dia lancar, tapi kita nggak paham. Oh iya. Dia lancar, tidak paham. Atau ada ustadz atau mau balik gitu kan.
terkait dengan makhraj huruf gitu. Oh, ya. Itu. Atau Bang Rian, mohon maaf ini, ada orang biasa bicara Bang Rian, tabe, mohon maaf pendengar yang berbahagia ini, Iya. ada berbusa-busa biasa di pinggir. Ayah. Jadi dia membawa handuk atau tisu atau apa. Itu. Akhirnya kita tidak fokus pada apa yang dia sampaikan. Yang kita lihat kan agak gimana gitu Iya, ya, karena iya, dia iya, harus iya. melap atau apa. Jadi saya menanyakan kepada dokter, itu kenapa dok? Ternyata tidak vertikalnya, dia punya rahang. Oh, efek Jadi, dari situnya. iya, jadi dia banyak mengeluarkan air liur. Iya. Biasa kalau tapi itu orang tua biasa. Oh, iya, iya, Anak iya. muda jarang. Itu tidak vertikalnya Iya. susunan. Iya. Oh. Kemudian dari intonasi juga, intonasi, irama ketika kita berbicara. Iya. Ada orang marah tapi enak, ya. Iya. Saya ingat ya, ada orang marah tapi dia bernyanyi, ya. Jadi tidak tegang. Tidak, iya, itu kan jadi enak. Iya. Kenapa? Karena dia mengatakan bahwa kalau kita marah dengan menggertakkan gigi ya, ada kan orang biasa marah Iya, iya. sampai